Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada di penghujung tahun 2025. Tepat tanggal 31 Desember tahun 2025 rekan trader, kami dari Amarket kembali lagi di analisa terakhir tahun ini. Kami berharap semoga analisa ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami rekan trader semuanya, karena kami akan memberikan sedikit laporan, sedikit informasi, sedikit analisa buat rekan trader semuanya. Tanpa buang waktu lagi rekan trader, seperti biasa kita akan lihat kejadian yang terjadi di pasar di perdagangan hari kemarin. Kita akan mulai langsung rekan trader, sebelum nanti kita masuk di tema harian dan analisa harian kita hari ini. Kita mulai dari indeks dolar Amerika rekan trader. Indeks dolar Amerika di hari kemarin mengalami penguatan yang sangat signifikan dari level 97.566 menguat sangat luar biasa hingga level 97.885. Apakah hari ini dia bisa menembus level 98? Kita akan lihat bersama-sama. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, pelemahan terjadi walaupun sempat menguat di level 1.17779, tapi akhirnya dia bisa melemah dan menutup perdagangan di seputaran 1.17474. Begitupun juga untuk pound sterling jatuh bebas walaupun di pasar Eropa sempat naik di posisi 1.35283. Tapi dia jatuh bebas di posisi 1.34486 dan ditutup di seputaran 1.34646. Bagaimanakah gold? Gold rekan trader bergerak sangat dinamis, sempat naik masuk kembali lagi ke level 4.404. Tapi akhirnya dia turun rekan trader di posisi 4.339. Hari ini lebih dahsyat lagi 4.273, walaupun saat ini dia sedang berada di posisi 4.328. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, walaupun sempat turun melemah, tapi akhirnya dia bisa kembali naik dan menutup perdagangan di posisi 156.365. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi rekan trader pada hari kemarin, dan kita akan terus melihat bagaimana pergerakan selanjutnya hingga kita menutup tahun 2025 ini dengan damai sejahtera. Ini yang kita harapkan. Dan untuk tema harian kita hari ini, saya akan membahas tentang judul yang sangat luar biasa di penghujung tahun 2025. Judul yang saya angkat adalah emas menguat 72% tahun 2025. Bagaimanakah emas di tahun 2026 rekan trader semuanya? Nah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, tapi saya mau bilang buat rekan trader bahwa selamat buat emas. Bagaimana emas naik rekan trader dari posisi yang paling terendah hingga level paling tertinggi dalam sejarah. Saya lihat dulu bagaimana pergerakan yang terjadi pada emas rekan trader selama 1 tahun. Kalau kita lihat rekan trader, sabar saya buka dulu pergerakan emas. Nah, ini dia. Kalau kita lihat selama 1 tahun berjalan rekan trader, bagaimana emas ini naik sangat luar biasa. Ya. Kalau rekan trader menonton analisa tahunan saya, ekspektasi saya emas ini akan bergerak hingga level 4.300. Ini analisa saya di tahun lalu rekan trader, di mana saya menganalisa bahwa emas ini akan bergerak dari level terendah di posisi 3.300 hingga level tertinggi di posisi 4.300. Dan menjadi kenyataan bahwa mulai tanggal 1
Kalau rekan trader lihat mulai tanggal 1 Januari, bagaimana emas ini dia naik dari level terendah di posisi 2613 hingga level tertingginya itu pada hari kemarin 4550. Artinya prediksi saya 4300 tepat, walaupun tidak akurat, tapi setidaknya 4300 prediksi saya telah menjadi kenyataan, rekan trader. Walaupun akhirnya 4500 sempat saya bilang kalau tidak sampai 4500 saya siap digantung di Monas. Tapi akhirnya 4550 nggak jadi digantung sayanya. Tapi secara garis besar kalau rekan trader lihat bagaimana analisa yang saya buat selama hampir 1 tahun, di mana kita memulai pergerakannya itu di seputaran 2791. Emas dengan estimasi terendah emas tahun 2025 itu di seputaran 3.300 dan estimasi tertinggi di tahun 2025 itu adalah 4.300. Walaupun sedikit melenceng, emas naik hingga level 4.550. Tapi setidaknya sekarang kita akan menutup emas di tahun 2025 ini sesuai dengan prediksi saya berada di sekitaran 4.332 sekarang. Jadi analisa saya bisa bilang 95% tepat. Tidak akurat tapi tepat. Nah, di sini rekan trader, secara garis besar kalau saya mau bilang buat rekan trader bahwa apa yang terjadi pada emas ini banyak sekali faktor yang membuat emas ini mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Faktor yang paling utama adalah bagaimana selama tahun 2025 pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan oleh The Fed dan dan terakhir 25 basic point dilakukan, sehingga membuat emas terbang hingga menuju 4.550. Ini tendensi-tendensi ini yang menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Bagaimana pengaruh tarif yang dilakukan oleh Donald Trump membuat emas bisa terbang tinggi, rekan trader. Bagaimana konflik peperangan antara Israel, jalur Gaza, Israel-Iran membuat emas terbang tinggi. Bayangkan. Inilah yang menjadi trigger emas terbang luar biasa tinggi. Dan ini sudah diprediksikan, rekan trader. Saya sudah melihat hal tersebut. Yang pasti info A1 saya sudah dapat, rekan trader. Info A1. Ini sebenarnya kalau saya mau bilang, sebagai seorang trader pun juga sudah bisa memahami hal tersebut. Sudah bisa melihat langkah-langkah. Kita jangan berbicara teknikal. Teknikal itu yang paling terakhir. Ya, teknikal itu kalau menurut saya ya cerita kasarnya ibarat kalau dalam ilmu percintaan, ya kita mau bercinta gimana tapi kan ada langkah-langkahnya. Nah itu teknikal. Jangan ketawa-ketawa dulu kan trader. Di akhir tahun kita ketawa-ketawa dulu. Nah ya ibaratnya kita melihat musuh di depan, kita akan berperang dengan musuh, tapi bagaimanakah cara menghancurkan musuh? Nah itu pakai teknikal. Ya kita udah tahu musuh pergerakannya seperti kayak gini, ya fundamentalnya kita udah tahu. Tapi menghancurkan musuh itu kan ada pakai teknikal. Gak mungkin lah kita menghancurkan musuh yang anak-anak SMP, anak-anak SD menggunakan rudal. Kan itu kan gak masuk ya. Itu artinya kan teknikal. Teknikal kita menghancurkan anak-anak SD ya. Ya anak-anak kecil. Ya itu mungkin ya rotan aja udah cukup, nggak usah lah rudal lah ya, contohnya seperti kayak gitu. Nah itulah fungsinya teknikal di situ. Tapi secara garis besar fundamental kita udah bisa lihat, rekan trader semuanya. Dan ini juga akan berdampak di tahun 2026. Nanti setelah ini video saya akan dikeluarkan tentang prediksi 2026 gold. Saya akan mengeluarkan video dan saya berharap 95% akan tepat sesuai dengan prediksi saya. Tahun 2025 kan segitu ya rekan trader ya. Dari sini kita bisa lihat rekan trader bagaimana tahun 2025 kenaikan 72%, kalah dari silver 174 kenaikannya. Tapi emas 72% adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kembali lagi saya bilang faktor yang paling utama, faktor fundamental.
bagaimana gesekan antara Donald Trump dengan Jerome Powell, bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh The Fed, bagaimana tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump membuat emas bisa naik sampai level 4.550, bagaimana pengaruh geopolitik yang benar-benar mengguncang tatanan perekonomian dunia. Nah, inilah yang menjadi faktor utama, rekan trader. Yang menjadi pertanyaan, apakah tahun 2026 emas masih akan terbang tinggi lagi? Nah, kalau kita lihat, rekan trader, pasca emas naik 4.550 minggu yang lalu, sekarang dia udah berada di 4.300. Ini adalah sesuatu yang wajar, kan trader. Apalagi kemarin tadi malam Risla FOMC hampir sebagian besar menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga kemungkinan akan terus dilanjutkan tergantung dari data inflasi yang dikeluarkan. Apabila data inflasi mengalami pelemahan, artinya suku bunga akan dipangkas. Nah, tapi ada tendensi menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga ini agak sedikit ditahan nanti pada bulan Januari. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa emas akan mengalami penguatan atau akan mengalami pelemahan tergantung dari siapa ketua The Fed nanti. Tapi yang pasti ada dua Kevin di sini, dan dua Kevin ini adalah dua orang yang sejalan dengan teori ekonomi yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Donald Trump sudah jelas menyatakan bahwa ketua The Fed berikutnya adalah orang yang akan lebih mengutamakan suku bunga yang rendah dan orang yang bisa bekerja sama dengan dia. Trauma dia setelah Jerome Powell dilantik oleh dia, dipilih oleh dia, tapi agak sedikit main dua kaki, bukan cuma main dua kaki, tapi tidak mendengar kata-kata Donald Trump. Ini yang menjadi trauma yang paling penting. Sehingga untuk ke depan, Donald Trump sudah jelas dua Kevin yang akan dipilih ini, nggak tahu Kevin siapa, yang pasti dua Kevin, ya. Ketua The Fed ke depan akan lebih menerapkan suku bunga yang lebih rendah. Artinya dari sini ada secerca harapan tahun 2026 emas bisa naik lagi. Banyak yang bilang 4.500, 4.600, banyak yang bilang sampai 5.000. Kita akan lihat. Tapi setidaknya di kuartal pertama dan kuartal kedua emas masih bisa punya peluang untuk naik. Semua nanti tergantung dari siapa yang akan menjadi ketua The Fed nanti. Bulan Mei, ketua The Fed terbaru akan dipilih, dilantik. Disitulah antara dua Kevin ini siapa yang terpilih. Tapi dua Kevin ini memang benar-benar harus tunduk. Bukan cuma harus tunduk, memang sudah ditundukkan oleh bagaimana sikap dan kekuatan yang dimiliki oleh Donald Trump. Sehingga dari sini, rekan trader, saya mau bilang bahwa pelemahan yang terjadi sekarang ini sempat tadi 4.200 lebih, yang menuju 4.300, sekarang sudah naik lagi, adalah hal yang sementara. Ini ibarat saya pinjam kata-kata dari Bapak Revolusi kita, Bung Karno, bahwa ini hanya riak-riak kecil di tengah gelombang revolusi yang besar. Sekali lagi, riak-riak kecil di tengah gelombang revolusi yang besar. Oleh karena itu, rekan trader, pelemahan yang terjadi pada emas saat ini adalah sesuatu yang wajar. Ini adalah aksi profit taking yang dilakukan. Tapi apabila kita melihat struktur fundamental ke depan, kita mengkaji dari apa yang akan terjadi ke depan, pemangkasan tingkat suku bunga masih tetap terbuka. Ketua The Fed lebih condong ke suku bunga yang lebih rendah. Artinya dolar akan dikontrol tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Pemangkasan tingkat suku bunga akan selalu lebih direndahkan dikit. Artinya 2026 emas masih punya peluang. Minimal dia akan bisa menyentuh 4.550, lebih tinggi lagi. Dan
kemungkinan bisa menjadi 5.000 masih sangat besar. Sangat besar sekali. 12 bulan ke depan, Belanda masih jauh. Kita akan melangkah besok hari pertama tahun 2026. Saya yakin emas akan berjalan menuju ke 5.000. Tapi kita tidak tahu kapan itu terjadi. Tapi indikasinya menuju hal tersebut. Dan kita akan lihat hal itu akan terjadi pasca bulan Mei nanti. Runtuhnya kekuasaan Jerome Powell. Dan akan ada raja baru di The Fed. Dan dari situ semua sudah jelas, terang benderang arah pergerakan pasar ke depan. Dan level ketinggian terbaru akan semakin tinggi. Tidak terlalu kemungkinan bisa mencapai level 5.000 di tahun 2026 di pertengahan tahun nanti. Semua tergantung dari siapa ketua The Fed. Tapi secara garis besar kan trader, pergolakan geopolitik pun juga masih panjang. Sikap dari The Fed pun juga kemungkinan akan lebih memangkas tingkat suku bunga yang lebih banyak. Di saat itulah emas akan punya peluang yang sangat luar biasa di tahun 2026. Untuk informasi lebih lanjutnya, nanti rekan trader menonton, menyaksikan, dan menyimak prediksi tahun 2026 untuk gold di video yang akan saya keluarkan tidak lama lagi. Oke rekan trader semuanya, thank you. Kita udah sampai di penghujung tahun ini. Sekarang kita coba lihat lagi analisa teknikal kita di hari terakhir bulan Desember tahun 2026. Kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa melihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini. Indeks dolar Amerika untuk hari ini akan sedikit terus naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya, kemungkinan dia akan menembus level 98. Dia akan menembus level 98. Walaupun secara garis besar pun juga harus hati-hati juga, masih tetap peluang untuk turun masih besar. Dan dia bisa kembali lagi ke level yang terendah. Dari level tertinggi di 98.063 hingga level paling terendah di posisi 97.850. Bagaimana untuk euro Uncle Sam dolar, rekan trader semuanya? Untuk euro Uncle Sam dolar, rekan trader, secara garis besar, rekan trader bisa lihat bahwa euro Uncle Sam dolar sedikit melemah. Dan tendensi melemah itu akan sangat kuat. Saya mencoba menetralisasikan bahwa pelemahan ini akan terjadi hingga level 1.17234. Tapi tetap masih ada secerca harapan untuk dia kembali naik lagi di posisi yang agak sedikit tinggi di seputaran 1.17467. Nah ini dia. Untuk pound sterling ini sepertinya rekan trader, kita akan melihat bahwa pound sterling ini sepertinya akan agak sedikit melemah di penghujung tahun 2025 ini. Analisa yang coba saya gambarkan bahwa pound sterling ini kemungkinan dia akan sedikit melemah hingga level paling terendah itu di seputaran 1.34382. Tapi hati-hati juga bahwa siap-siap pembalikan arah. Tapi hari ini ya nanti ada berita malam sih ya, pengangguran awal ya. Tapi setelah itu udah pasar lebih tenang ya. Bisa naik ke level 1.34752. Sedangkan untuk gold, nah ini dia gold ini. Ini yang orang bilang benar-benar buah semangka berdaun sirih rekan trader. Walaupun gold tadi sudah jatuh, tapi percayalah gold sedikit lagi akan terbang tinggi. Oleh karena itu analisa saya, dia sudah sampai di level paling terendah tadi. Dan hari ini analisa saya dia akan naik menembus level 4.400. Saya memprediksikan bahwa gold menutup tahun 2025 di seputaran 4.400.
Tadi sudah jatuh hingga level terendah di posisi 4.278. Saya pikir sudah tidak jatuh lagi. Sekarang saatnya gold akan terbang sedikit lagi. Dia akan mencoba untuk kembali lagi menembus level 4.400 dan saya pikir 4.400 adalah waktu yang tepat, harga yang tepat untuk gold menutup tahun 2025. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang, rekan trader, hari ini USD Yen Jepang lagi benar-benar gacor naik ya, tapi menurut saya kenaikan dia udah tidak tinggi lagi ya, setinggi-tingginya mungkin di seputaran 156.756 dan siap-siap dia akan kembali jatuh lagi hingga level terendah menurut saya ya di seputaran 156.396. Nah, ini adalah pergerakan yang bisa terjadi untuk USD Yen Jepang hari ini ya. Oke rekan trader, untuk kalender ekonomi ini secara teknikal, untuk kalender ekonomi yang harap rekan trader perhatikan secara seksama bahwa untuk kalender ekonomi hari ini kita bisa lihat bahwa ya sebenarnya kalender ekonomi hari ini yang ada cuman klaim pengangguran awal ya. Secara garis besar itu nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Kita akan menutup tahun 2025 ini dengan klaim tunjangan pengangguran awal dan kita akan lihat seberapa besarkah peluangnya akan terjadi. Batuk dulu sebelum statement closing. Oke rekan trader, akhirnya saya bisa menutup tahun 2025 ini dengan damai sejahtera, sukacita buat rekan trader semuanya, kesuksesan, cuan yang sangat luar biasa. Kalaupun masih gagal, terus dan terus lagi, coba dan coba lagi. Dan tahun 2025 ini adalah tahun yang penuh dengan perjuangan. Saya tetap yakin, percaya bahwa tahun 2025 ini adalah tahun yang sangat luar biasa buat rekan trader. Kita jatuh, kita merangkak naik lagi. Kita menang, kita tidak menjadi sombong. Tapi itulah keadaan yang terjadi. Kita bisa lihat selama tahun 2025 ini berbagai macam keadaan telah kita lalui, dari jatuh sedasar-dasarnya hingga terbang tinggi setinggi angkasa telah kita lalui bersama-sama. Saya secara pribadi pun juga memohon maaf untuk rekan trader apabila selama 1 tahun ini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya buat. Saya mohon maaf, mungkin kata-kata saya banyak menyinggung, atau mungkin kata-kata saya kalau mau dibilang analis yang kata-katanya lebih menjurus ke standing komedi yang mungkin saya rekan trader, mungkin saya. Tapi itu adalah bagaimana cara. Setiap orang punya gaya masing-masing. Dan ini adalah gaya saya supaya lebih friendly dengan rekan trader semuanya. Karena saya sangat paham bahwa apabila kita berbicara level tinggi itu kebanyakan orang kita itu tidak memahami rekan trader. Oleh karena itu saya banyak bergurau, banyak bersenda gurau, banyak memberikan sedikit banyolan-banyolan buat rekan trader semuanya. Tapi di tengah itu akan selalu ada ilmu, masukan, trik yang saya yakin rekan trader memahami dari bahasa-bahasa saya. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi atas nama pribadi Maurits Batimena, atas nama broker yang sangat luar biasa Market Indonesia, mengucapkan selamat mengakhiri tahun 2025, selamat memasuki tahun 2026, dan ingat tahun 2026 mempunyai sesuatu yang sangat luar biasa buat rekan trader. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita melangkah. Kita mengakhiri tahun ini dan kita melangkah maju di tahun 2026 dengan kesuksesan. Dan kesuksesan itu hanya dan selalu bersama Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai ketemu kita di tahun 2026 dengan semangat baru, pertempuran yang baru. Salam Profit Indonesia.